Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi para mahasiswa. Alhamdulillah, semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Kita akan mempelajari kali ini tentang konsep nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Marilah kita mulai dengan bersama-sama membaca basmalah. Oke, secara etimologis, ya, nazala yanzilu yang berarti turun atau menempati suatu tempat. Ya, nah secara terminologis yang dimaksud dengan nuzul Quran adalah cara dan fase turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi bagaimana caranya Al-Quran turun, lalu fase turunnya. Ya, ada tiga fase turunnya Al-Quran. Fase pertama, nuzul Quran ke Lauhul Mahfud. Ya, jadi ini eh, informasinya ya, itu lewat Al-Quran sendiri pada surat Al-Buruj 21 sampai 22. Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam Lauhul Mahfud. Jadi dari Allah kemudian disimpan di Lauhul Mahfud. Lalu fase kedua nuzul Quran dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah, ya, ke istilahnya di sini disebut dengan as-sama, ya, as-sama dunya, jadi ke langit dunia. Ya, ini pada surat Al-Qadar 97 itu ya. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Ya. Nah, yang terakhir nuzul Quran kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur, ya, selama lebih kurang 23 tahun. Jadi ada tiga fase. Ya, bukti normatif bahwa Quran itu terus disimpan di Lauhul Mahfuz itu dalam ayat disebutkan bahwa Quran fi Lauhim Mahfuz. Ya, bal huwa Qur'anum Majid fi Lauhim Mahfuz. Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam tempat yang terjaga. Ya. Nah, pada surat jadi tadi itu yang ayat tadi itu untuk membuktikan tadi ya, Al-Quran itu sebelum diturunkan ke langit dunia, ya, itu disimpan di Lauhul Mahfuz. Nah, kemudian bukti yang kedua itu inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Nah, yang terakhir yang berangsur-angsur, ya. Menurut Ibnu Katsir, Al-Quran yang mulia berada di Lauhul Mahfuz. Artinya di suatu tempat yang tinggi yang terpelihara dari segala bentuk penambahan, pengurangan, pemalsuan, dan perubahan. Nah, tentang kapan dan bagaimana cara Al-Quran diturunkan ke Lauhul Mahfuz itu adalah wilayah atau masalah gaib, hanya Allah yang mengetahuinya. Ya, yang jelas Sayyid Qutb menyatakan keberadaan Al-Quran di Lauhil Mahfuz menunjukkan bahwa Al-Quran terpelihara dan akan selalu menjadi rujukan sampai akhir zaman, mencakup segala persoalan, ya, kepadanya lah dikembalikan semua perkataan, semua urusan. Ya.
Kemudian nuzul Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Pada surat Al-Qadar ayat 1 tadi, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi ini ada dua versi turunnya Al-Quran setelah dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, ya, itu kemudian menimbulkan perbedaan kapan memperingati nuzul Quran. Kalau memperingatinya pada tanggal 27 Ramadan, ya, nah itu dipahami bahwa turun Al-Quran di situ dimaknai turun sekaligus, yaitu yang terjadi pada malam Lailatul Qadar, sebagaimana diisyaratkan pada surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi sebagaimana kita ketahui, Lailatul Qadar itu menurut beberapa riwayat disebutkan bahwa terjadi pada tanggal tanggal-tanggal atau malam-malam ganjil 20 ke atas. Nah, sementara yang diperingati pada tanggal 17 Ramadan itu adalah Al-Quran dalam makna diturunkan pertama kali secara berangsur-angsur. Yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Nah, ini dalil-dalilnya. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi di sini digunakan lafaz anzalna. Ya, kami turunkan. Ya, kenapa dalam ayat ini Allah menggunakan domirna? Itu Pak Quraisyab menjelaskan bahwa dalam proses penurunan Al-Quran itu Allah melibatkan pihak-pihak lain, ya, terutama malaikat Jibril. Ya, maka digunakanlah domir na. Ya, beda dengan wama kholaktul jinna. Di situ Allah menciptakan jin dan manusia itu tidak melibatkan pihak lain. Maka digunakan domir tunggal. Tidak seperti domir pada ayat ini. Ya. Ya. Lalu nuzul Quran kepada Nabi Muhammad. Nah, ini berarti sudah turun dalam makna berangsur-angsur. Ya. Jadi dari mana? Dari Baitul Izzah. Yang tadi asalnya dari Lauhul Mahfuz, lalu yang ini dari Baitul Izzah kepada Rasulullah. Ya, menurut riwayat disebutkan bahwa yang turun pertama kali adalah surat Al-Alaq. Ya, kapankah 5 ayat pertama ini diturunkan? Menurut mufassir dan ulama ulumul Quran itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Mendasarkan pada surat Al-Anfal ayat 41. Ya. Ini jadi lafadz wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan. Ya. Kami turunkan kepada hamba kami di hari Furqan. Jadi penurunan Al-Quran pertama kali yang kemudian nanti dilanjutkan secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun itu pertama kali terjadi pada Yaumul Furqan. Ya, Yaumul Furqan itu apa? Yaumul Talqal Jam'an, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Pasukan kafir melawan pasukan Muslim, yaitu yang disebut dengan Perang Badar. Nah, sejarah mencatat Perang Badar itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Nah, itu tadi yang
Di awal saya sebutkan ini dua versi memperingati nuzul Quran. Tanggal 17 dan tanggal 27 Ramadan. Ya. Dua periode turunnya Al-Quran kepada Rasulullah kemudian nanti menimbulkan ada periodisasi, yaitu periode Makkah dan periode Madinah. Periode Mekah dimulai pada malam 17 Ramadan tahun 41 dari milad Nabi sampai 1 Rabiul Awal tahun 54 dari milad Nabi. 12 tahun, 5 bulan, 13 hari. Dari usia 41 sampai usia 4. Ya, kalau Anda ke Mekah ya, silakan dicoba, bisa berziarah ke Gua Hira. Ya. Sedangkan periode Madinah dimulai tanggal 1 Rabiul Awal tahun 54 sampai dengan 9 Dzulhijjah 11 tahun. Ya. Maaf ya. Jadi periode Madinah itu dimulai tanggal 1 Rabiul Awal tahun 54 sampai dengan 9 Dzulhijjah. Ya, tahun 63 dari milad Nabi. Atau bertepatan dengan tahun ke-10 dari hijrah Nabi. Jadi lamanya 9 tahun, 9 bulan, dan 9 hari. Total dari kedua periode itu adalah 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Indah ya, angkanya angka cantik. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, apa hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur? Ya, kenapa Al-Quran kemudian diturunkan secara berangsur-angsur? Kan orang-orang kafir itu mencela. Kenapa Al-Quran kok diturunkan tidak sekaligus? Ya. Nah, itu ada hikmahnya ya. Pertama, untuk menguatkan hati Nabi dalam menerima dan menyampaikan kalam Allah kepada manusia. Juga dengan seringnya Nabi menerima wahyu, Nabi merasa semakin kuat menghadapi cobaan dan tantangan orang-orang kafir. Ya. Yang kedua, merupakan mukjizat bagi Nabi untuk menjawab dan mematahkan tantangan orang-orang kafir. Ya, jadi ada yang menantang itu, Rasulullah itu ngerti enggak itu tentang Zulkarnain. Kalau memang dia utusan Allah itu pasti tahu itu tentang Ashabul Kahfi, tentang Zulkarnain. Ya. Maka nanti turunlah ayat yang menjelaskan tentang pertanyaan tersebut. Ya. Nomor 3, memudahkan Nabi untuk membacakannya kepada umat, menjelaskan dan memberi contoh-contoh pelaksanaannya. Ini kan prinsip pendidikan ya, jadi menyampaikan ilmu kan tidak sekaligus tapi secara bertahap. Ya. Nomor 4, memudahkan umat pada masa itu untuk menghafal, mencatat, dan memahami Al-Quran. Jadi ya kalau Al-Quran diturunkan sekaligus itu, ya ini selain terasing dengan setting kejadian yang menyebabkan ayat atau surat turun, itu jadi sulit dihafal, mencatatnya juga bagaimana, apalagi dalam hal memahami isinya. Kemudian yang kelima, memberikan pengaruhnya yang besar dalam proses Islam dan pembentukan. Yang terakhir, merupakan bukti yang pasti bahwa Al-Quran diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana dan maha terpuji. Demikian, terima kasih para mahasiswa. Ya, jangan lupa mengerjakan tugas yang saya tulis dalam kelas kaitannya dengan
masalah nuzul Quran ini. Ya, mari kita tutup dengan alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.